warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Bapak Istiar, maaf Pak. Yang terhormat Bapak Yahya selaku tutor kita dalam mata kuliah komputer dan media pembelajaran. Nah, jadi dan kemudian juga teman-teman yang berbahagia yang sudah hadir dalam webinar kami pagi ini. Ya, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan. Ya, semoga sholawat serta salam juga tetap tercurahkan kepada Rasulullah kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi pagi ini kami akan membawakan webinar yang mana kita di sini sebagai calon sarjana PGSD ya, tentunya sebagai calon guru, bahkan sudah ada yang menjadi guru ya, insya Allah sangat membutuhkan yang materi pagi ini, yang mana pagi ini materi kami adalah pemanfaatan lingkungan alam sebagai media pembelajaran. Nah, ini insya Allah sangat bermanfaat ya untuk teman-teman semua, karena dalam pembelajaran itu butuh yang namanya media pembelajaran. Nah, di sini kami akan menyediakan memberitahukan berbagai macam media pembelajaran yang bisa kita dapatkan melalui lingkungan sekitar, ya, yang mana nanti akan dijelaskan oleh narasumber kami, yaitu Mbak Indah Rizkika. Ya, nanti beliau akan menyampaikan materi yang cukup menarik ini kepada kita semua. Ya, semoga teman-teman bisa menyimak materi ini sehingga bisa menambah banyak manfaat dan wawasan kita dan bisa kita terapkan dalam pembelajaran di sekolah. Nah, baik, selanjutnya saya akan mempersilakan kepada pemateri kita pada hari ini, yaitu Mbak Indah Rizkika. Silakan Mbak Indah Rizkika menyampaikan materi pemanfaatan lingkungan alam sekitar sebagai media pembelajaran. Oke, baik Mbak Nanda, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemanfaatan lingkungan alam sekitar sebagai media pembelajaran, di mana dalam modul 6 ini terdapat 2 kegiatan belajar. Yang pertama yaitu kegiatan belajar yang pertama yaitu peranan alam lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar anak didik. Dan dalam kegiatan belajar 2 terdapat berbagai sumber belajar di sekitar alam lingkungan sekitar sekolah bagi pendidikan anak didik. Nama kelompok tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Nanda, Mbak ya, jadi dilanjut aja. Baik, dalam kegiatan belajar 1, peranan alam lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar anak didik. Menurut teori belajar konstruktivisme, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang individu melalui proses interaksi yang berkesinambung dengan lingkungan. Menurut Piaget, proses belajar dibagi menjadi 4 tahapan, antara lain tahap sensori motor, yaitu pada anak usia 0 sampai 2 tahun, tahap operasional konkret, yaitu anak usia 7 sampai 11 tahun, tahap praoperasional terdapat pada anak usia 2 sampai 7 tahun, dan tahap operasional formal, yaitu pada anak usia 11 sampai 18 tahun. Makna dan manfaat bermain bagi anak didik sekolah dasar di lingkungan alam sekitarnya. Dunia anak-anak adalah dunia bermain. Dengan bermain, anak-anak menggunakan otot tubuhnya, menstimulasi indera-indera tubuhnya, mengeksplorasi dunia sekitarnya, menemukan seperti apa lingkungan yang ia tinggali, dan menemukan dan seperti apa diri mereka sendiri. Oleh karena itu, guru harus mampu memberikan pola bermain sambil belajar yang meliputi unsur berikut. 1. Tujuan bermain sambil belajar. 2. Menyenangkan dan dinikmati. 3. Dapat menggunakan alat ataupun tidak. 4. Memanfaatkan sumber belajar di sekeliling lingkungan sekolah. 5. Dilakukan secara aktif dan sadar. 1. Untuk apa anak didik belajar di lingkungan sekolahnya? Dengan belajar, anak didik mendapatkan sejumlah pengalaman baru.
Perubahan dalam kepribadian yang menyatakan sebagai suatu pola baru dan pada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, dan kepandaian. 2. Pemanfaatan lingkungan alam sekitar sekolah. Apa yang dapat dipelajari? Pemanfaatan lingkungan alam sekitar sekolah dimulai dengan mengembangkan pengetahuan tentang apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita dan masalah apa yang kita lihat, apa yang langsung berdampak bagi kehidupan kita, serta apa yang kita lakukan. Dengan demikian, ada beragam tema kegiatan yang dapat diangkat, misalnya masalah sampah, air, hemat listrik, penghijauan, lingkungan rumah, lingkungan kota, transportasi, dan lain-lain. 3. Prinsip dalam pembelajaran tentang permasalahan lingkungan alam sekitar sekolah. Dalam mengembangkan program pemanfaatan lingkungan alam sekitar sekolah bagi anak didik sekolah dasar, terdapat beberapa prinsip yang perlu diterapkan, antara lain, belajar dengan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia, belajar dengan cara yang menyenangkan, belajar dengan mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatif, serta belajar melalui kolaborasi. 4. Belajar yang menyenangkan di alam sekitar sekolah. Ada 4 ranah atau domain yang berkaitan dengan belajar di lingkungan alam sekitar, yaitu citra diri dan perkembangan kepribadian, latihan keterampilan hidup, cara berpikir atau pola pikir, serta kompetensi atau kemampuan yang bersifat akademik, fisik, dan artistik. 5. Bagaimana anak bisa senang bila diajak belajar di alam lingkungan sekitar sekolah? Ada beberapa pedoman praktis agar belajar bagi anak didik di alam sekitar sekolah bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan, antara lain, ciptakan lingkungan tanpa stres atau rileks, manfaat sarana bermain untuk belajar, gunakan indera anak sebagai jalur belajar, serta pakailah seluruh dunia sebagai ruang belajar. Pemanfaatan model pembelajaran PAKEM. Pemanfaatan aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau yang disebut dengan PAKEM adalah model pembelajaran yang memungkinkan anak didik mengerjakan kegiatan yang beragam untuk mengembangkan keterampilan sikap dan pemahaman berbagai sumber dan alat bantu belajar termasuk pemanfaatan lingkungan agar pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, dan efektif. Ada beberapa karakteristik PAKEM antara lain aktif. Maksud aktif dalam hal ini adalah pembelajaran model PAKEM dapat membuat anak didik berinteraksi aktif dengan lingkungan, memanipulasi objek-objek yang ada di dalamnya. Yang kedua, kreatif. Pembelajaran model PAKEM membangun kreativitas anak didik, terutama dalam menghadapi tantangan atau tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam pembelajaran. 3. Efektif. Efektivitas pembelajaran akan mendongkrak kualitas hasil belajar peserta didik. Dan yang keempat, menyenangkan. Pembelajaran diharapkan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dengan bahan ajar yang relevan. 1. Cara menginventarisasi berbagai sumber belajar di sekitar lingkungan alam sekitar sekolah. Sebagai sekolah yang peduli alam sekitar, sumber-sumber belajar tidak hanya berbentuk buku, namun dapat berupa alam sekitar seperti sungai, sawah, pabrik, sumur, bangunan sejarah, dan lain-lain. 2. Tantangan dan peluang. Ada beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi ketika mengembangkan program pemanfaatan lingkungan alam sekitar sekolah. Antara lain, terbuka peluang untuk mengembangkan berbagai tema kegiatan pembelajaran, diperlukan kecermatan pengetahuan untuk anak didik pada tingkatan kelas yang berbeda, berbagai tema dari mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum membuka peluang kegiatan pembelajaran terintegrasi antara mata pelajaran, serta analisis, sintesis, kebebasan ekspresi, dan kemampuan refleksi. Semua hal ini perlu terus-menerus dilatih dan dikembangkan. 3. Berbagai sumber belajar di sekitar alam lingkungan sekitar sekolah bagi pendidikan anak didik. 1. Lingkungan halaman sekolah sebagai tempat bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain. Dengan perencanaan dan pengelolaan yang matang, bermain di sekolah akan mampu mempengaruhi dan menambah pengetahuan anak, mempengaruhi perkembangan kreativitas anak, mampu mengembangkan tingkah laku
sosial anak dan dapat mempengaruhi nilai moral anak didik. Yang kedua, sekolah perlu menciptakan pola belajar bagi mereka lebih banyak dalam bentuk permainan, sama seperti ketika memperkenalkan konsep baca, tulis, itu di halaman sekolah atau lingkungan sosial lainnya di sekitar lokasi sekolah. Faktor penting yang mempengaruhi permainan anak, yaitu kesehatan. Jika anak sehat, maka memiliki banyak energi. Yang kedua, inteligensia. Anak yang cerdas akan aktif dan menyenangi permainan yang bersifat intelektual atau berpikir. Contohnya, permainan drama, menonton film, atau membaca yang bersifat intelektual. Yang ketiga, jenis kelamin. Anak perempuan cenderung bermain yang lembut dan bertingkah laku yang halus, dan sedangkan anak laki-laki cenderung bermain yang menghabiskan banyak energi. Keempat, lingkungan. Lingkungan merupakan faktor yang dapat membentuk karakter si anak. Jika lingkungannya positif, maka anak akan positif. Jika lingkungannya negatif, maka akan sebaliknya. Dan yang kelima, status sosial ekonomi. Jika anak yang dibesarkan di lingkungan keluarga yang status sosial ekonomi tinggi, maka memiliki alat permainan yang lengkap dibanding anak yang dibesarkan di keluarga yang berstatus ekonominya rendah. Berbagai ragam permainan dengan moto belajar, sambil bermain dan bermain sambil belajar bisa berbentuk aktivitas aktif dan pasif. Aktivitas aktif. Aktivitas ini cenderung menggunakan berbagai kombinasi gerakan fisik anak dan percakapan yang mampu memberikan kegembiraan sekaligus pembelajaran. Contohnya, bermain terarah, bebas, dan spontan. Sandiwara dan drama pendek, bermain musik, serta mengumpulkan atau mengoleksi sesuatu benda. Yang kedua, aktivitas pasif dan semi aktif. Aktivitas pasif adalah aktivitas yang dilakukan anak secara tidak langsung dengan kegiatan fisik yang berat untuk mendukung pengetahuan bagi anak. Aktivitas pasif cenderung hanya melibatkan anak dalam kegiatan mikro yang menggunakan fisik secara enteng saja. Namanya juga pasif, maka anak tidak aktif dalam gerak fisiknya. Contohnya seperti membaca dan mendongeng di halaman sekolah. 2. Memilih permainan yang edukatif. Permainan edukatif adalah permainan yang dapat merangsang daya pikir siswa dan dapat meningkatkan kemampuan berkonsentrasi dan memecahkan masalah. Siswa yang telah biasa diberikan permainan yang edukatif biasanya akan lebih baik dan mampu berkonsentrasi, kreatif, serta tekun. 3. Tumbuhan sebagai sumber pembelajaran IPA. Tumbuhan merupakan sumber ide yang tidak akan pernah habis untuk memperkaya pembelajaran IPA di berbagai jenjang sekolah. Metode yang digunakan ada 3. Yang pertama, praktik pengenalan jenis-jenis tumbuhan, pembuatan papan nama tumbuhan, serta pembuatan peta tumbuhan di sekitar sekolah. Kegiatan yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengenalan tumbuhan, yaitu program kebun bunga sekolah, program sekolah hijau, taman sekolah sebagai tempat pembelajaran ekosistem, taman sebagai apotek hidup di sekolah, berkebun di halaman sekolah, serta herbarium sebagai sumber pengetahuan tanaman. 4. Pemanfaatan halaman sekolah belajar untuk belajar IPS. Belajar IPS di halaman sekolah. Baik, saya lanjutkan. Belajar IPS di halaman dan lingkungan sekitar sekolah sangat sesuai dengan tujuan pembelajaran IPS yang menghendaki agar setiap anak didik mampu, yang pertama, mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Dan yang keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. 5. Pemanfaatan halaman dan lingkungan alam sekitar sekolah untuk belajar ilmu pengetahuan alam,
Yang pertama, bagaimana mengajarkan IPA kepada anak didik dengan melibatkan lingkungan alam sekitar. Jadi terdapat 3 pedoman. Pedoman pertama yaitu menggunakan kriteria lulus atau tidak lulus. Pedoman kedua, menetapkan standar kompetensi dasar dan kompetensi khusus. Dan pedoman ketiga, pemanfaatan media lingkungan belajar dan sumber belajar. Karakteristik bidang kajian ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan eksperimen, pengamatan, dan edukasi untuk menghasilkan suatu penjelasan tentang sebuah gejala yang dapat dipercaya. Kemudian, manfaat belajar IPA dengan menggunakan lingkungan alam sekitar. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Kedua, beberapa kompetensi dapat dicapai sekaligus. Dan yang ketiga, pemanfaatan lingkungan alam sekitar akan membantu menciptakan struktur kognitif. 6. Penggunaan tema dalam pembelajaran IPA melalui pemanfaatan lingkungan alam sekitarnya. Penentuan tema yang sesuai dengan anak didik akan membantu mereka dalam beberapa aspek, yaitu membiasakan anak didik bekerja sama dengan kelompoknya, meningkatkan rasa tanggung jawab, berdisiplin, dan mandiri, membiasakan anak didik menjadi lebih percaya diri dan termotivasi dalam belajar, menjadikan anak didik lebih memahami dan lebih mudah mengingat, meningkatkan kemampuan berbahasa anak didik, serta meningkatkan kemampuan dan cara belajar anak didik dalam hal kerjasama dan berinteraksi dengan teman, guru, dan dunia nyata. 7. Pemanfaatan lingkungan sekolah untuk pendidikan lingkungan hidup. Pendidikan kebersihan lingkungan di sekolah. Bersih pangkal sehat. Peribahasa yang sudah biasa kita dengar, tetapi bukti dan kenyataan di lapangan dan kehidupan sehari-hari terjawab bahwa peribahasa yang dijadikan slogan ternyata belum banyak yang melaksanakannya. Singapura memerlukan proses waktu yang panjang, setidaknya lebih dari 30 tahun, untuk menciptakan kebersihan di negara yang memang dikenal sangat bersih itu. Proses panjang itu salah satunya dilakukan melalui pendidikan rumah dan di sekolah. Kemudian menanam pola hidup sehat. Yang menjadi permasalahan saat guru mengajarkan pola hidup sehat yaitu kurangnya peranan orang tua yang membantu anak didik memahami pola hidup sehat di lingkungan tempat tinggalnya. Karena bagaimanapun warga sekolah sangatlah beragam. Mereka datang dari berbagai lingkungan. Lingkungan sekolah yang kondusif sangat diperlukan dalam menghasilkan tamatan yang cakap melalui proses belajar mengajar berbasis sistem pendidikan yang bermutu. Tidak itu saja, lingkungan sekolah yang kondusif juga akan ikut mendorong terwujudnya pola hidup bermutu. Lalu apa yang harus disiapkan sekolah? Sekolah dapat menyiapkan 3 hal. Yang pertama, sekolah harus mampu memanfaatkan halamannya semaksimal mungkin untuk kepentingan olahraga anak didik. Kedua, belilah matras yang berfungsi untuk mengurangi kecelakaan ketika anak didik melatih kelenturan otot dan gerakan-gerakan tubuh lainnya. Dan yang ketiga, bila sekolah tidak memiliki dana untuk membeli peralatan, maka lakukan senam kesehatan jasmani di tingkat sekolah dasar. Yang penting ada permainan yang menggerakkan tubuhnya dan waktunya pun cukup 2 jam per minggu. Tingkat sekolah dasar memang menekankan pada keterampilan motorik dasar dalam konteks permainan sederhana yang tepat. Dengan demikian, lapangan yang sekecil apapun tidak menjadi alasan sekolah untuk tidak melakukan aktivitas olahraga. 8. Pemanfaatan halaman sekolah olahraga sehat. Selama ini kapasitas lapangan dan perlengkapan olahraga dari sekolah sudah menunjukkan peningkatan kualitas dan kuantitas. Namun, banyak sekolah yang kurang memperhatikan tingkat kebugaran anak didiknya. Mereka tidak mengkhawatirkan kondisi anak didiknya yang gemuk atau obes. Sementara itu, penerapan kurikulum olahraga di sekolah semakin berkurang, terutama aktivitas yang bersifat outdoor. Kebugaran, kata lain untuk sehat. Anak didik yang bugar berarti tidak terlalu gemuk, kuat, pernafasan efisien, ototnya fleksibel atau lentur, yang berarti juga tidak mudah lelah. Anak didik yang bugar atau sehat cenderung melakukan makan yang sehat atau bergizi dan dapat mengontrol stres. Anak didik yang bugar adalah anak didik yang ceria,
Mereka mempunyai postur tubuh yang baik, tidur lebih nyenyak, lebih cepat sembuh jika sakit atau luka, tidak sakit-sakitan, mempunyai daya tubuh yang lebih kuat. Berdasarkan banyak penelitian, kinerja anak didik menjadi lebih baik dibandingkan dengan anak didik yang kurang bugar atau kurang fit. Bob Glover dan Jack Sippert dalam bukunya The Family Fitness Handbook menjelaskan bahwa anak didik yang fisiknya fit mempunyai kecenderungan yang rendah terhadap penyakit-penyakit hipokinetik seperti hipertensi, penyakit jantung, sindrom-sindrom tekanan, diabetes, dan masalah-masalah emosional lainnya. Penyakit-penyakit degeneratif ini dimulai dari masa anak-anak. 9. Belajar bahasa di alam lingkungan bebas. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, para guru perlu mencoba cara sederhana dengan membawa anak didik keluar kelas, belajar di halaman sekolah dan di sekitar lingkungan sekolah. Lingkungan luar sekitar sekolah pun bisa dimanfaatkan guru. Apabila sistem pembelajaran bahasa Indonesia yang setengah-setengah terus seperti saat ini, maka pola pengajaran yang berorientasi pada nilai semata pun akan terus terjadi. Alhasil, siswa menjadi kurang cakap dan kurang mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam berkomunikasi. Selanjutnya, dalam pelajaran bahasa Inggris, pendapat sejumlah pakar yang menyatakan bahwa semakin dini anak belajar bahasa asing, semakin mudah pula anak menguasai bahasa itu. Pada anak usia 6-12 tahun merupakan masa emas atau paling ideal untuk belajar bahasa, selain bahasa ibu. Kemampuan mendengar adalah tahap pertama yang harus mereka lakukan, karena kemampuan mendengar adalah indera pertama yang paling efektif untuk mempelajari bahasa baru. Guru harus memberikan variasi tempat belajar selain di kelas. Bawalah mereka di halaman sekolah atau lingkungan sekitar sekolah yang nyaman dan jauh dari polusi udara dan suara. Dalam program bahasa Inggris yang dibuat, guru bisa bercerita tentang lingkungan sekolah, kehidupan tumbuh-tumbuhan, dan serangga atau apapun yang ada di sekitar halaman sekolah. Ketika mereka sudah hafal dengan kata-kata barunya tersebut, maka guru bisa melatih mereka dalam hal pengucapan, penggunaan dalam percakapan. Pada tahap ini, antara anak didik dan guru harus aktif berbicara dalam bahasa Inggris. Dengan cara demikian, mereka akan berani dan percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris. Atmosfer atau suasana belajar yang terkesan lebih santai menyebabkan mereka bisa lebih mampu berinteraksi dalam berkomunikasi dengan guru dan sesama teman. B. Lingkungan alam sekitar sekolah. Konsep belajar memanfaatkan alam lingkungan sekitar sekolah. Belajar melalui pengalaman dan fenomena alam akan membuat kemampuan berpikir anak semakin terangsang. Anak membayangkan kembali apa yang dilihatnya lalu mempertanyakannya. Misalnya, ketika diajak ke museum, rasa ingin tahu anak terpancing dan kemudian bertanya kepada gurunya. 1. Pelaksanaan pendidikan lingkungan alam sekitar sekolah yaitu terdapat 3 tahap. Yang pertama, tahap menumbuhkan kesadaran. Tahap 2, dalam tahap ini dapat dilakukan dengan mengenalkan lingkungan sekitar kepada anak didik. Dan tahap 3, pada tahap tersebut, keterampilan yang diberikan oleh pendidikan lingkungan alam sekitar dan lingkungan hidup lainnya. 2. Bentuk metode pendidikan lingkungan alam sekitar dan lingkungan hidup lainnya yang baik. Metode pembelajaran pendidikan lingkungan alam sekitar dan lingkungan hidup lainnya yaitu belajar berbasis pengalaman. 3. Pendekatan yang digunakan. Pendekatan pembelajaran yang dipakai yaitu pendekatan pedagogis. Pendekatan ini harus meyakini bahwa anak didik sebenarnya sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan di dalam pikiran mereka, walaupun sangat sedikit. 4. Teknik yang bisa dilaksanakan guru. Yang pertama, belajar menghargai alam, belajar sambil bermain, serta pemanfaatan alat bantu seperti poster dan flip chart. 5. Pemanfaatan museum sebagai sumber pembelajaran pendidikan IPS di tingkat persekolahan. Selama berada di museum, diharapkan pikiran anak didik bekerja dan objek pameran yang diamatinya dapat menjadi alat belajar. 6. Belajar di toko swalayan atau supermarket. Di toko swalayan atau supermarket, guru bisa merancang ide belajar tentang membaca dan menghitung, mengecek harga benda, mencari harga, serta belajar desain. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok kami.
Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kembali saya persilahkan kepada Mbak Nanda. Terima kasih. Baik, atas penyampaian yang sangat bagus, yang cukup menarik dari Mbak Indah Rizkika, kami ucapkan terima kasih. Nah, bagi teman-teman yang ada pertanyaan, tunggu sebentar ya Pak. Di stop dulu share screen-nya.